Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Panggung adalah rumah bagi Sinta. Dulu, panggung itu adalah tempatnya bersinar, tempat sorot lampu memeluknya dengan hangat, dan tepuk tangan penonton mengalun seperti melodi yang tak pernah berakhir. Namun, kini, panggung itu terasa dingin dan asing. Ia hanya menjadi figuran, bayangan dari dirinya yang dulu, menari di belakang para penari muda yang melesat dengan cepat, seolah tak pernah ada. Sinta, di usia 30-an, merasa dunia telah meninggalkannya. Wajahnya yang dulu selalu menjadi pusat perhatian kini mulai menunjukkan garis-garis halus, dan tubuhnya yang lentur tak lagi secepat dulu. Ia melihat para penari baru yang lebih muda, dengan kulit mulus dan senyum memikat, dengan mudahnya mengambil alih posisinya. Desas-desus tentang mereka beredar di ruang ganti. Ada yang menggunakan pemelaris, ada yang memakai jimat, dan yang paling sering disebut adalah susuk. Rasa putus asa mulai menggerogoti jiwanya. Ia melihat tabungan hidupnya menipis, sewa rumah yang menunggak, dan adiknya, Maya, yang masih sekolah, membutuhkan biaya besar. Sinta merasa terjepit, di ambang kehancuran. Ambisinya, yang dulu murni dan tulus, kini tercemari oleh kecemburuan dan keputusasaan. Mengapa mereka bisa begitu mudah? Bisiknya pada diri sendiri di depan cermin, di mana pantulan wajah lelahnya membalas tatapannya. Apakah hanya karena bakat saja tidak cukup? Suatu sore, saat sedang duduk di warung kopi di belakang studio, ia mendengar percakapan dua penari lain. "Pernah dengar soal Nini Suro?" tanya salah satu dari mereka. Kabarnya, dia punya susuk paling ampuh. Dibilang warisan dari Nyi Roro Kidul sendiri. Bisa bikin siapa aja jadi bintang dalam semalam. Sinta, yang tadinya hanya mendengarkan sambil lalu, mendadak menajamkan telinganya. Nini Suro, Pantai Selatan. Kedua kata itu berputar-putar di kepalanya. Susuk Nyi Roro Kidul. Sebuah legenda yang selalu ia anggap mitos kini terasa seperti secercah harapan. Meskipun batinnya menolak, pikiran logisnya menyangkal, tetapi hatinya yang putus asa berteriak, ini satu-satunya cara. Tanpa berpikir dua kali, ia mengosongkan sisa tabungannya. Uang itu seharusnya untuk membayar sewa, tetapi Sinta tidak peduli lagi. Ia menipu Maya, mengatakan akan pergi ke luar kota untuk pertunjukan besar. Sebuah kebohongan manis yang ia ucapkan untuk menutupi niatnya yang gelap. Dengan satu tas berisi pakaian seadanya dan hati yang penuh ambisi, Sinta naik bus menuju ke arah selatan, menuju pantai Parangtritis yang penuh misteri, mencari Nini Suro dan janji palsu yang menggiurkan. Ombak pantai selatan bergemuruh, seolah-olah alam sedang memperingatkan Sinta. Angin yang membawa aroma garam dan mistis menyapu wajahnya saat ia melangkah di atas pasir hitam. Pantai itu sepi, hanya ada beberapa nelayan yang sedang memperbaiki jaring mereka di kejauhan. Dengan petunjuk yang tidak jelas, Sinta terus mencari Nini Suro. Ia bertanya kepada beberapa penduduk setempat, tetapi mereka semua hanya menggelengkan kepala, menyuruhnya pergi. Ada ketakutan di mata mereka setiap kali nama itu disebut. Setelah berjalan hampir 2 jam, ia menemukan sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di balik tebing karang. Udara di sekitarnya terasa dingin dan berat. Pintu gubuk itu terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh lilin. Di sudut ruangan, duduk seorang wanita tua dengan rambut putih panjang tergerai, wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, dan matanya memancarkan cahaya yang tajam. Itulah Nini Suro. "Aku tahu kau akan datang, nak," suara Nini Suro serak, tetapi penuh kekuatan. "Aku sudah menunggu." Sinta, yang sudah gemetar, langsung mengutarakan niatnya. "Saya butuh susuk, Nini. Susuk Nyi Roro Kidul. Saya ingin kembali ke puncak." Nini Suro tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia menjelaskan tentang susuk itu. "Susuk ini bukan sembarang susuk, nak. Ini susuk yang ditanam langsung dari kekuatan Ratu Pantai Selatan. Ia akan memberimu kecantikan yang tak lekang, pesona yang tak terhindarkan,
dan kekayaan yang tak terhitung. Semua orang akan tunduk padamu. Tetapi, Nini Suro berhenti, menatap mata Sinta dalam-dalam. Semua kekuatan besar menuntut harga yang besar pula. Kau harus mempersembahkan salah satu orang yang paling kau cintai sebagai tumbal. Sinta terdiam, terkejut. Namun, ambisi dalam dirinya jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Siapa yang akan ia korbankan? Ibunya sudah meninggal. Ayahnya pergi sejak lama. Maya? Tidak, ia tidak akan mengorbankan Maya. Ia akan mencari cara lain. Mungkin ia bisa menipu Nini Suro. Mungkin tumbal itu tidak akan pernah benar-benar terjadi. Dengan pikiran dangkal yang buta, ia mengangguk mantap. Saya setuju, Nini. Saya akan menepati janji saya. Nini Suro tersenyum puas. Bagus. Jangan lupakan janjimu, karena Ratu Pantai Selatan tidak menyukai pengkhianatan. Malam itu juga, di tengah gemuruh ombak dan bisikan angin, ritual terlarang dimulai. Angin malam pantai selatan berbisik di telinga Sinta, membawa melodi misterius yang membuat bulu kuduknya merinding. Di depan Nini Suro, Sinta duduk di atas tikar pandan yang usang, dengan hati yang berdebar kencang. Nini Suro membakar kemenyan, asapnya mengepul dan mengisi ruangan dengan aroma mistis yang pekat. Suara mantra yang diucapkan Nini Suro terdengar seperti nyanyian kuno, membuat Sinta merasa seolah-olah jiwanya sedang ditarik dari tubuhnya. Nini Suro mengambil sebuah kotak kayu tua dari bawah lincah. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa jarum emas yang sangat halus, berkilauan meskipun hanya diterangi oleh cahaya lilin. Jarum-jarum ini, bisik Nini Suro, adalah tempat kekuatan Ratu Pantai Selatan. Kau harus siap, nak. Prosesnya akan menyakitkan, tetapi hasilnya akan setimpal. Sinta menelan ludah. Ia mencoba mengendalikan ketakutannya, mengingatkan dirinya sendiri tentang panggung, sorot lampu, dan tepuk tangan. Itu semua sepadan dengan rasa sakit ini. Saya siap, Nini, jawabnya, suaranya bergetar. Nini Suro memulai ritual dengan menancapkan jarum pertama di alis Sinta. Sinta merasakan sensasi dingin dan tajam, seperti es yang menusuk kulitnya. Rasa sakitnya tidak terlalu parah, tetapi sensasi itu menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya gemetar. Kemudian, jarum-jarum lain ditancapkan di bibirnya, di bawah dagunya, di tengkuknya, di bahunya, hingga ke bagian tubuh yang tak terlihat. Setiap jarum yang tertanam, Sinta merasakan gelombang energi yang berbeda mengalir dalam dirinya. Kekuatan itu bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan yang memengaruhi batin. Ia merasa jiwanya terisi oleh sesuatu yang bukan miliknya. Ketika jarum terakhir ditanamkan, Sinta merasakan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan redup. Ia merasa lebih ringan, lebih kuat, dan lebih memesona dari sebelumnya. Gerakan-gerakannya yang tadinya terasa berat kini mengalir dengan mulus. Senyumnya terasa lebih memikat, dan matanya memancarkan pesona yang tak tertandingi. Susuk telah sempurna, nak, kata Nini Suro, suaranya terdengar seperti gaung di telinga Sinta. Kekuatan ini sekarang adalah bagian darimu. Kau akan menjadi yang paling mempesona, tak ada yang bisa menandingimu. Nini Suro kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga Sinta. Tetapi ingat, bisiknya dengan suara yang tajam, perjanjianmu. Kekuatan ini akan bertahan selama kau menepati janjimu. Jika kau ingkar, susuk ini akan mengambil paksa apa yang dijanjikan, dan tumbalnya akan jauh lebih mengerikan dari yang kau bayangkan. Ratu Pantai Selatan tidak suka dibohongi. Sinta mengangguk, ia terlalu mabuk oleh kekuatan baru yang ia rasakan. Ia tidak menyadari, di balik pintu gubuk yang tertutup, siluet bayangan seorang wanita dengan gaun hijau kebiruan tersenyum sinis, seolah-olah menertawakan kebodohan Sinta. 2 minggu setelah kembali dari Pantai Selatan, hidup Sinta berubah drastis. Ia kembali ke studio tari dengan penampilan yang baru. Wajahnya yang dulunya lelah kini tampak segar dan berseri-seri, kulitnya mulus seperti porselen, dan matanya memancarkan cahaya yang memukau. Rekan-rekan penari lain menatapnya dengan heran. Mereka tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan perubahannya, tetapi ada aura lain yang mengelilingi Sinta, aura yang membuat mereka iri dan kagum pada saat yang sama. Seorang produser ternama, yang dulunya sering mengabaikan Sinta, tiba-tiba memintanya untuk audisi.
Saat Sinta menari, ia tidak lagi hanya menari dengan gerakan tubuh, tetapi juga dengan jiwa yang seolah-olah menghipnotis. Musik seakan mengalir dari dalam dirinya. Produser itu, yang dikenal kejam dan tak berperasaan, menatapnya terpana. Ia tahu bahwa Sinta bukanlah penari biasa. Di matanya, Sinta adalah sebuah karya seni yang hidup, yang tak bisa dilepaskan. Tidak lama kemudian, Sinta mendapatkan peran utama dalam sebuah pertunjukan besar. Namanya naik daun dalam semalam. Surat kabar, majalah, dan stasiun televisi berlomba-lomba untuk mewawancarainya. Semua orang ingin tahu siapa Sinta, penari baru yang muncul dari kegelapan dan mencuri hati seluruh Indonesia. Kekuatan susuk itu bekerja dengan sempurna. Ketika Sinta tersenyum, semua orang merasakan kehangatan yang tulus. Ketika ia menatap, semua orang merasa seperti ia sedang berbicara langsung dengan mereka. Ia bisa membuat produser setuju dengan idenya hanya dengan bisikan lembut. Kekayaan mulai mengalir. Sinta membeli rumah yang lebih besar, mobil mewah, dan memberikan semua yang terbaik untuk adiknya, Maya. Maya sangat bahagia, ia mengira kakaknya sukses karena kerja keras dan bakatnya yang luar biasa. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Sinta tidak merasa damai. Ia mulai merasakan kehadiran yang aneh. Di malam hari, ketika ia berada di rumah sendirian, ia mendengar bisikan-bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari sudut ruangan. Ketika ia menatap cermin, ia kadang-kadang melihat siluet wanita dengan gaun hijau kebiruan berdiri di belakangnya. Ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Itu hanya pantulan yang cepat menghilang. Setiap kali ia merasa takut, ia akan melihat susuk yang masih tertanam di tubuhnya, dan kekuatannya akan kembali mengalir, menenangkan ketakutannya. Sinta mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah efek samping dari kelelahan, halusinasi dari pikirannya yang lelah. Tetapi, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ia tidak pernah merasa sendirian, bahkan ketika ia berada di ruangan yang kosong. Hidup Sinta diwarnai dengan kesuksesan yang luar biasa, tetapi juga dengan ketakutan yang tak terlihat. Ia selalu merasa diawasi. Di setiap langkahnya, di setiap tawa, di setiap penampilan, ia merasakan bisikan halus yang seolah memandu gerakannya. Susuk itu tidak hanya memberikan kekuatannya, tetapi juga mengambil kendali sedikit demi sedikit atas hidupnya. Suatu hari, Sinta pulang ke rumah dan menemukan Maya, adiknya, terbaring lemas di sofa. Wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin membasahi dahinya. "Kak, aku merasa tidak enak badan," bisik Maya, suaranya lemah. Sinta panik. Ia segera membawa Maya ke dokter. Dokter memeriksa Maya dengan saksama, tetapi tidak menemukan penyakit apapun. "Secara medis, adik Anda baik-baik saja," kata dokter, tampak bingung. "Mungkin hanya kelelahan biasa." Namun, Maya tidak semakin membaik. Ia justru semakin memburuk. Setiap malam, ia berteriak dalam tidurnya. Ia mengigau tentang bayangan wanita dengan gaun hijau. "Kak, ada yang mengikutiku," bisiknya, matanya yang ketakutan menatap kosong ke sudut ruangan. Sinta mulai merasa teror itu bukan hanya halusinasi. Ia menyadari ada sesuatu yang salah. Ia melihat kembali kerangka di dinding, di mana foto-foto keluarganya dipajang. Mata Maya di setiap foto terlihat semakin kosong dan ketakutan. Sinta mulai ketakutan, ia tahu Maya adalah salah satu orang yang paling dicintainya. Ia tahu, dengan firasat yang mengerikan, bahwa Maya akan menjadi tumbal pertama. Suatu sore, Sinta menemukan Maya terbaring di tempat tidur, matanya terbuka lebar, tetapi tidak lagi memancarkan kehidupan. Wajahnya pucat seperti mayat, dan di sudut matanya, air mata kering telah meninggalkan jejak. Ketakutan yang tak terhingga memenuhi mata Sinta. Ia mencoba menyentuh adiknya, tetapi tubuh Maya terasa sangat dingin, seperti patung es. Sinta berteriak, suaranya pecah dan dipenuhi keputusasaan. Kematian Maya diselimuti misteri. Laporan dokter mengatakan penyebabnya tidak diketahui, dan polisi menganggapnya sebagai kematian wajar. Tetapi Sinta tahu kebenarannya. Ia tahu bahwa kematian adiknya adalah harga yang harus ia bayar untuk kecantikan, pesona, dan kekayaan. Di saat yang sama,
ia merasakan kekuatannya berlipat ganda. Tiba-tiba, ia bisa membaca pikiran orang lain. Ia bisa membuat orang yang ia ajak bicara setuju dengan apapun yang ia katakan. Dunia terasa seperti boneka di tangannya. Namun, kekuatan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Di tengah malam, ketika ia sendirian, ia mendengar suara bisikan yang sangat jelas di telinganya. Tumbal pertama telah diterima, bisik suara itu, suara yang sama seperti suara Nini Suro. Sekarang kau adalah milik kami. Tumbal berikutnya akan menyusul. Sinta, yang kini hidup dalam kemewahan dan ketenaran, merasa kosong dan kesepian. Ia tidak bisa menikmati apapun. Setiap kali ia melihat panggung, ia melihat wajah Maya, adiknya yang tewas karena ambisi butanya. Ia mulai merasa muak dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang mengerikan, dan satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan mencabut susuk yang ia pakai. Ia mencoba mencari tahu cara mencabut susuk itu. Ia kembali ke pantai selatan, tetapi gubuk Nini Suro telah lenyap. Seolah-olah Nini Suro tidak pernah ada di sana. Sinta tidak bisa menemukan jejaknya sama sekali. Ia kembali ke kota dengan rasa putus asa. Ia tahu bahwa ia harus mencari solusi, kalau tidak, ia akan kehilangan lebih banyak orang yang ia cintai. Hidup Sinta di tengah gemerlap kota terasa seperti ilusi. Kesuksesan yang ia raih terasa hampa, bagai fatamorgana yang diwarnai oleh darah adiknya. Malam demi malam, ia tidak bisa tidur. Ia dihantui oleh bayangan Maya yang ketakutan. Rasa bersalah menghimpit dadanya, dan ia mulai merindukan panggung yang dingin dan sepi, tempat di mana ia hanya menjadi figuran. Baginya, itu jauh lebih baik daripada menjadi ratu di atas penderitaan orang yang paling ia cintai. Sinta mulai mencari bantuan. Ia mengunjungi paranormal, dukun, dan orang pintar di seluruh kota. Namun, tidak ada satupun yang bisa membantunya. Ketika ia menceritakan tentang susuknya, mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan yang sama. Itu bukan susuk biasa, kata seorang dukun tua, tangannya gemetar. Kekuatan itu terlalu besar untuk ditandingi. Kau berurusan dengan penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Menyingkirlah, nak. Aku tidak bisa membantumu. Sinta putus asa, ia sudah hampir menyerah. Hingga suatu sore, ia mendengar tentang seorang pemuda bernama Bima yang memiliki kemampuan spiritual luar biasa. Bima, yang usianya jauh lebih muda dari Sinta, dikenal karena pendekatannya yang modern terhadap hal-hal gaib. Ia tidak menggunakan mantra atau jimat kuno, melainkan mencoba memahami energi spiritual dengan logika dan ilmu pengetahuan. Sinta menemukan Bima di sebuah kafe sederhana. Bima sedang duduk sendirian, membaca buku tebal yang penuh dengan simbol-simbol kuno. Ketika Sinta mendekatinya, Bima langsung mengangkat kepalanya, matanya yang tajam menatap Sinta dengan intens. Kau membawa beban yang sangat berat, kata Bima, suaranya tenang. Beban yang gelap. Sinta terkejut. Tidak ada yang pernah menyadari hal itu secepat Bima. Rasa percaya diri yang rapuh yang dibangun oleh susuknya seakan hancur seketika. Sinta, yang terbiasa memancarkan aura memesona, kini merasa telanjang di hadapan Bima. Ia menceritakan semuanya, tentang Nini Suro, perjanjian, Maya, dan ketakutannya. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang mulus. Ia tidak peduli lagi tentang citra atau ketenaran, ia hanya ingin lepas dari kutukan ini. Bima mendengarkan dengan sabar. Ia merasakan kekuatan jahat yang mengalir dari tubuh Sinta, tetapi di balik kegelapan itu, ia juga merasakan keputusasaan dan rasa bersalah yang tulus. Aku akan membantumu, kata Bima, suaranya mantap. Susuk itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita akan mencari cara untuk menghancurkannya. Bima mengajak Sinta ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Ia menyiapkan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan dupa, lilin, dan berbagai benda spiritual. Kekuatan susuk ini sangat kuat, jelas Bima, matanya fokus. Kita tidak bisa mencabutnya begitu saja, kita harus mencoba melawan energinya. Aku akan membimbingmu. Malam itu, mereka memulai ritual. Bima menyuruh Sinta duduk bersila di tengah lingkaran yang ia gambar di lantai. Bima memejamkan mata, memusatkan energinya. Ia mulai mengucapkan mantra, tetapi kali ini bukan mantra yang menenangkan.
Suaranya terdengar seperti raungan, seperti pertarungan sengit antara dua kekuatan yang bertentangan. Tiba-tiba, ruangan itu terasa dingin. Lilin-lilin padam satu persatu, dan lampu gantung berayun tak terkendali. Angin dingin berhembus dari dalam ruangan, mengibarkan rambut Sinta. Bayangan wanita dengan gaun hijau kebiruan muncul di sudut ruangan, semakin lama semakin jelas. Auranya dingin dan penuh amarah. Itu adalah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul tidak mengucapkan kata-kata. Ia hanya menatap Sinta, tatapannya menghipnotis. Sebuah suara bisikan gaib memenuhi kepala Sinta. "Kembalilah padaku," bisik suara itu. "Susuk ini memberimu segalanya. Kekayaan, ketenaran, kecantikan. Apakah kau rela melepaskan semua itu? Kemarilah, dan kau akan mendapatkan kekuasaan yang tak ada duanya." Sinta mulai terombang-ambing. Ia melihat bayangan dirinya yang sukses di panggung besar, dikelilingi oleh ribuan penonton yang memujanya. Namun, ia juga mendengar suara Maya, "Kakak, kenapa kau meninggalkanku?" Bima yang menyadari Sinta mulai terpengaruh, membuka matanya. "Tolak dia, Sinta," teriak Bima. "Dia hanya menawarkan ilusi. Jika kau kembali padanya, tumbal akan terus berjatuhan." Sinta menggenggam tangannya erat-erat, ia berusaha melawan godaan itu. Namun, susuk itu sudah terlalu dalam. Kekuatan Nyi Roro Kidul terlalu besar. Ritual Bima tidak berhasil. Nyi Roro Kidul tertawa, suara tawanya memekakkan telinga. Ia menunjuk Bima. "Kau berani mengganggu urusanku? Kau akan menjadi tumbal berikutnya." Sosok Nyi Roro Kidul menghilang, meninggalkan Sinta dan Bima dalam kegelapan. Bima jatuh, tubuhnya gemetar. Susuk itu tidak bisa dilawan. Mereka gagal. Setelah insiden itu, Sinta semakin dihantui. Bayangan Nyi Roro Kidul muncul di mana-mana, di dalam cermin, di jendela, bahkan di layar televisi. Ia merasakan kehadiran yang semakin kuat dan semakin menuntut. Sinta tidak bisa lagi bekerja. Ia menolak semua tawaran pekerjaan, bahkan tawaran yang sangat menguntungkan. Manajernya marah, tetapi Sinta tidak peduli. Ia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Namun, ia tidak bisa lari dari takdir yang telah ia pilih. Suatu pagi, ia menerima telepon dari rumah sakit. Sahabatnya, Clara, mengalami kecelakaan aneh. Clara, yang sedang berolahraga, tiba-tiba jatuh dari tangga dan meninggal. Menurut saksi, Clara tidak sedang terburu-buru, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya. Sinta menjatuhkan teleponnya. Air matanya mengalir. Ia tahu, dengan firasat yang mengerikan, bahwa ini adalah tumbal kedua. Ia sudah kehilangan Maya, dan sekarang Clara. Ia terperosok dalam jurang keputusasaan yang dalam. Bima datang ke rumahnya, menemukan Sinta terbaring di sofa, tatapannya kosong. Bima memeluknya, ia merasakan betapa hancurnya jiwa Sinta. "Ini salahku, Bima," bisik Sinta. "Aku yang menyebabkan ini. Aku telah menghancurkan hidup semua orang yang aku cintai." "Tidak, Sinta," kata Bima, suaranya penuh empati. "Ini adalah karma dari perbuatan Nini Suro dan Nyi Roro Kidul. Kita akan menghentikan ini. Kita tidak akan menyerah." Meskipun gagal dalam ritual pertamanya, Bima tidak menyerah. Ia tahu bahwa tidak ada cara untuk melawan kekuatan Nyi Roro Kidul secara langsung, tetapi mungkin ada cara untuk menghancurkan sumbernya. Ia menghabiskan hari-harinya di perpustakaan kuno, mencari naskah-naskah spiritual, buku-buku sejarah, dan mitologi kuno. Setelah berhari-hari mencari, ia menemukan sebuah naskah yang tersembunyi, sebuah catatan kuno dari seorang resi yang hidup ratusan tahun yang lalu. Naskah itu menceritakan tentang perjanjian gelap antara manusia dan penguasa pantai selatan. Naskah itu menjelaskan bahwa susuk tidak bisa dicabut, karena ia telah menjadi bagian dari jiwa pemakainya. Satu-satunya cara adalah dengan menghancurkannya. Bima menemukan sebuah paragraf penting. Titik kelemahan Ratu Pantai Selatan bukanlah pada kekuatannya, melainkan pada siklus alam. Kekuatannya akan melemah saat gerhana bulan total, saat bulan menjadi merah darah, saat itu energinya berada di titik terendah. Bima terdiam, matanya terpaku pada kata-kata itu. Gerhana bulan total. Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka.
Bima segera menghubungi Sinta. Aku menemukannya, Sinta. Aku tahu bagaimana cara menghancurkannya. Bima menjelaskan temuannya. Sinta, yang tadinya terpuruk, merasakan secercah harapan. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membebaskan diri dari kutukan ini. Mereka segera membuat rencana. Mereka akan kembali ke pantai selatan, ke tempat di mana semuanya dimulai, dan mengakhiri semua ini. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Bulan mulai tertutup bayangan. Gerhana bulan total akan segera terjadi. Sinta dan Bima tiba di pantai selatan, di depan tebing karang yang sama di mana gubuk Nini Suro pernah berdiri. Ombak bergemuruh, angin berhembus kencang, seolah-olah alam tahu apa yang akan terjadi. Bima menyiapkan ritual terakhir. Kali ini, ia tidak mencoba melawan. Ia hanya mencoba menciptakan sebuah wadah, sebuah lingkaran, di mana Sinta bisa memusatkan semua energinya. Kau harus memusatkan semua kebencian, rasa sakit, dan penyesalanmu, Sinta, bisik Bima. Kekuatan susuk itu memakan emosi negatifmu. Beri dia semua yang ia inginkan, dan ketika dia kenyang, hancurkan dia dari dalam. Sinta mengangguk, ia memejamkan mata, memusatkan dirinya. Ia mengingat semua penderitaannya, panggung yang menolaknya, kekalahan yang ia alami, dan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Ia membiarkan semua emosi negatif itu mengalir dalam dirinya, membiarkan susuk itu menyerapnya. Tiba-tiba, udara menjadi sangat dingin. Sosok Nyi Roro Kidul muncul, wujudnya kali ini terlihat sangat jelas. Matanya memancarkan cahaya hijau kebiruan. Ia menciptakan ilusi, memperlihatkan Maya dan Clara, hidup kembali, tersenyum, dan memeluknya. Kau bisa kembali ke masa lalu, Sinta, bisik suara Nyi Roro Kidul, kembali saat kau masih bahagia. Tinggalkan semua ini. Hanya dengan satu kata, semua akan kembali seperti semula. Sinta tergoda. Ia hampir mengangguk. Ia hampir melangkah ke arah ilusi itu. Namun, ia melihat wajah Bima, yang terluka parah, yang telah berjanji untuk membantunya. Ia melihat di balik senyum Maya dan Clara, ada tatapan kosong dan penderitaan. Ilusi itu adalah penipuan. Sinta berteriak, suaranya serak dan penuh kekuatan. Aku tidak akan tunduk padamu. Aku tidak akan lagi menjadi budakmu. Aku akan membebaskan diriku dari kutukan ini. Hancurlah. Sebuah cahaya keemasan meledak dari dalam tubuh Sinta. Jarum-jarum susuk itu memanas, membara, dan meleleh. Mereka hancur menjadi debu emas yang kemudian lenyap di bawah angin. Sosok Nyi Roro Kidul berteriak, suaranya memecah keheningan malam, dan ia lenyap bersama debu-debu itu. Sinta jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya telah ditusuk. Kekuatan susuk itu telah lenyap, dan Sinta merasa kosong, hampa, tetapi di saat yang sama, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melihat ke cermin, kecantikannya memudar, dan garis-garis halus kembali muncul. Tetapi, di balik semua itu, wajahnya terlihat lebih tulus dan damai. Sebagian ingatannya hilang, ia tidak bisa mengingat kematian Maya atau Clara dengan jelas. Ia hanya mengingat mereka dengan wajah bahagia. Namun, ada luka di hatinya, luka yang ia tahu tidak akan pernah sembuh. Bima, yang juga terluka parah, mendekatinya. Bima memeluknya. Kau berhasil, Sinta. Kau berhasil. Mereka berdua meninggalkan pantai selatan, membawa luka dan pelajaran berharga tentang konsekuensi dari ambisi yang salah. Mereka berjalan di bawah langit yang telah kembali cerah, di mana bulan bersinar dengan terang. Sinta tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lamanya, tetapi ia juga tahu bahwa ia akan memulai hidup baru. Sebuah hidup yang penuh dengan ketulusan, tanpa ilusi, tanpa kebohongan, dan tanpa kutukan. Ia tidak lagi mengejar ketenaran dan kekayaan. Kembalinya Sinta ke Jakarta tidak disambut dengan sorak-sorai atau liputan media. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada malam gerhana bulan total itu. Sinta, yang dulunya adalah bintang yang bersinar, kini hanya seorang wanita biasa yang baru saja kehilangan segalanya. Luka batinnya terasa lebih nyata daripada luka fisik. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, teringat pada teror yang ia alami.
Meskipun ingatannya tentang Maya dan Clara telah kabur, rasa kehilangan dan penyesalan tetap menghantuinya. Bima menjadi satu-satunya orang yang memahami apa yang ia lalui. Ia sering mengunjungi Sinta, membawakan buku-buku spiritual, dan menemaninya dalam keheningan. Bima tidak pernah memaksa Sinta untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Ia hanya ada di sana, menjadi jangkar bagi jiwa Sinta yang sedang bergejolak. Sinta melihat Bima bukan hanya sebagai penyelamatnya, tetapi juga sebagai cerminan dari dirinya yang lebih baik. Wajah Sinta kini terlihat biasa saja, seperti wanita berusia 30-an lainnya. Ia kehilangan kecantikannya yang memukau, pesona yang tak tertandingi, dan kekayaan yang ia dapatkan dengan cara terlarang. Namun, ia tidak peduli. Ia kembali ke studio tari lamanya, bukan sebagai penari utama, melainkan sebagai penari cadangan yang jarang mendapatkan sorotan. Ia tidak lagi menari untuk popularitas, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia menari dengan hati, dengan jiwa yang telah bersih dari ambisi buta. Setiap gerakan adalah ungkapan rasa syukur dan penyesalan, setiap langkah adalah pelajaran berharga tentang hidup. Setelah beberapa bulan, Sinta menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dari panggungnya. Ia tidak lagi terobsesi dengan lampu sorot, tetapi ia melihat banyak anak muda berbakat yang tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Sinta, dengan sisa-sisa uangnya, menyewa sebuah ruang kecil di pinggir kota dan mendirikan sanggar tari untuk anak-anak miskin. Ia mengajar mereka menari dengan sepenuh hati, membagikan semua ilmunya tanpa mengharapkan imbalan. Ia melihat potensi dalam diri setiap anak, dan ia membimbing mereka untuk menari dengan hati, bukan dengan ambisi. Seiring waktu, sanggar tari Sinta menjadi terkenal. Bukan karena keajaiban atau penglaris, tetapi karena ketulusan dan bakat yang murni. Murid-muridnya memenangkan berbagai kompetisi, dan mereka selalu menyebut Sinta sebagai guru yang telah menginspirasi mereka. Sinta, yang dulunya adalah seorang bintang, kini menemukan kebahagiaan sejati dalam melihat murid-muridnya bersinar. Bima, yang sering membantu Sinta di sanggar, menyaksikan transformasi ini dengan bangga. Ia melihat Sinta akhirnya menemukan kedamaian, meskipun harus melewati jalan yang panjang dan menyakitkan. Mereka tidak pernah menjadi sepasang kekasih, tetapi hubungan mereka jauh lebih dalam dari itu. Bima adalah pendamping spiritualnya, dan Sinta adalah murid terbaiknya. Kisah Sinta adalah pengingat yang pahit dan indah tentang konsekuensi dari ambisi yang salah. Ia mendapatkan segalanya, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Namun, di akhir perjalanan, ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang ketenaran atau kekayaan, melainkan tentang ketulusan, pengampunan, dan keberanian untuk memulai lagi dari nol. Ia telah kehilangan panggung, adiknya, dan sahabatnya, tetapi ia menemukan dirinya sendiri, dan itu adalah hadiah yang paling berharga.